Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul ayah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, mungkin pada hari ini insyaallah kita membahas tentang kitab Ta'limut Ta'lim, ya, karangan Asy-Syaikh Jarnuzi, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Fasadun. Nih ada satu syair, ya, dari seorang pengarang kitab. Wal ansadul ustad asy-syaikhu al-imamu al-ajjalu Burhanuddin sahibul hidayah syi'run li ba'dihim, pada ulama. Ya. Jadi kata beliau apa? Kata beliau fasadun kabirun alimun mutahattiku. Fasadun, kerusakan yang besar. Alimun mutahattiku, seorang yang berilmu, seorang yang alim. Mutahattiku, seorang yang alim yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa. Ini kata Syekh Burhanuddin, katanya kerusakan yang besar. Bagi apa? Bagi seorang yang alim, yang dia mengetahui suatu daripada dosa tersebut, dia mengetahui bahwa itu dosa, kemudian dia mengerjakannya. Kerusakan yang besar. Wa akbaru minhu, tapi kata imam ini lebih besar lagi. Wa akbaru minhu, dan lebih besar lagi dari yang tadi seorang alim yang berbuat maksiat. Jahilun mutanassiku, seorang yang bodoh yang belaga bahwa dirinya pandai. Wa akbar minhu jahilun mutanassiku, dan lebih parah, lebih dahsyat lagi daripada seorang alim yang berbuat maksiat, yaitu seorang yang bodoh yang mengaku dirinya pandai. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Nah, kemudian kata pengarang tersebut dari sebuah syair ini apa? Keduanya adalah bencana. Bencana fil alamina azimatun. Keduanya, orang baik itu orang yang alim yang berbuat maksiat atau orang bodoh yang mengaku dirinya pandai. Huma fil alamina, keduanya adalah fitnah azimatun yang sangat besar di dunia ini. Bagi siapa? Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang-orang apa ini? Fi dinihi, bagi orang yang mengikuti atau apa ya? Mempercayai kedua orang tersebut fi dinihi, di dalam beragama. Yatamassaku,
dan berpegang teguh atas mereka berdua. Gitu. Jadi jangan sampai kita berpegang teguh, percaya terhadap satu orang alim yang berbuat maksiat. Dia tahu dia alim, tahu dia mengajarkan, tapi ketika dia bermaksiat, sesungguhnya itu adalah suatu fitnah, bencana bagi seorang yang mengikutinya. Atau orang jahil yang mengaku dirinya pintar. Karena ketika dia paham dirinya dia bodoh, tapi dia merasa dirinya pintar, sehingga dia menolak kebenaran-kebenaran yang muncul gitu. Ketika ada orang yang mengikuti daripada kedua orang tersebut, maka orang ini terkena fitnatun, bencana, fil alamina azimatun, yaitu bencana yang sangat dahsyat bagi seluruh alam. Maksudnya itu bencana yang dahsyat bagi seluruh alam, bagi orang yang mengikuti kedua orang tersebut. Kemudian wayanwiya, hendaklah kita niat bihi syukra ala nikmati akal gitu. Kemudian hendaklah kita bersyukur atas nikmat akal yang Allah telah berikan. Karena Karena Allah memberikan akal itu untuk Untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Wasihatil badan. Kemudian kita jangan lupa bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Karena banyak sekali orang yang enggak bersyukur tentang nikmat sehat. Mungkin ketika dia enggak punya harta, enggak punya rezeki, tapi dia masih diberikan sehat, dia enggak bersyukur. Dia kufur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Banyak tuh. Padahal baru terasa ketika Allah cabut nikmat sehat dari badan kita gitu. Makanya harus kita syukuri. Satu, nikmat akal. Kedua, nikmat sehatil badan. Wa yanwi, dan juga kita berniat bihi dengan balan nas, yaitu menjauhi, untuk tidak menjauh mematuhi atau menuntut dari pujian manusia. Ilaihi wa la yastajabalu ala khutmatid dunya wal karamah. Karena karena sesungguhnya seorang yang memiliki ilmu itu kedudukannya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal karamatu inda sultan, katanya ketahuilah bahwasanya kehormatan di sisi raja, wa ghairihi, dan lainnya. Qala Nabi Muhammad sallallahu rahimahullahu taala, law kana an-nasu kulluhum abdihi la taqatuhum. Sesungguhnya jika seorang mengetahui kedudukannya ketika dia mencari ilmu, kemudian dia mengamalkannya, Allah angkat derajatnya beberapa derajat daripada orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah angkat kedudukannya orang yang menuntut ilmu tersebut lebih tinggi dari ahli ibadah. Ya. Ya, penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya mencari guru, baik mencari ilmu harus didasari dengan yang namanya niat dan ketaatan. Faman kana ta'atuhum, karena sesungguhnya ketaatan indallah fahuwa nur, yaitu adalah cahaya bagi orang yang mau meraih jalan kemenangan gitu. Dan hendaklah kita berhati-hati mencari guru atau mencari muallim,
Jangan sampai orang yang kita turuti, orang yang kita pandang sebagai orang yang alim, orang yang kita hormati secara keilmuannya, namun di sisi lain dia terperangkap oleh maksiat sendiri yang ia lakukan gitu. Padahal dia mengajarkan gitu. Mengajarkan ilmu kepada orang-orang, namun dia sendiri yang melanggarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ada orang yang semisal seperti itu, maka ia akan diibaratkan nanti di akhirat kelak seperti keledai yang membawa kitab-kitab di lehernya. Kemudian Kemudian Allah ceburkan di dasar asfar minan nar, kerak daripada api neraka. Dan alhamdulillah bahwasanya kita masuk pada hari ini 1 Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu banyak faidah atau keutamaan daripada 10 Zulhijjah atau 10 hari lah ya di bulan Zulhijjah. Ya. Disunahkan untuk memperbanyak amalan ibadah di 10 hari ini itu. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya siapa yang puasa nanti menghidupkan malam-malamnya, kemudian siang harinya di puasa, maka hari-hari yang dia lewati seperti apa? Seperti kedudukannya malam Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh. Nah, ini ada catatan juga, kalau misalkan ada yang kurban di sini gitu, maka dimakruhkan untuk dia enggak memotong kuku dan rambutnya sampai 10 hari. Ini dari sekarang nih udah masuk 1 Zulhijjah bagi yang berkurban gitu. Kurban, maka makruh buat buat dia memotong sedikit pun daripada kukunya dan rambutnya. Tuh, jadi tahan tuh, jangan gunting kuku kalau dia kurban. Atau saudara atau yang lainnya bilangin kalau dia kurban ya dianjurkan atau makruh untuk memotong kuku dan rambut. Dan juga bahwasanya harus mengetahui bahwasanya kurban itu adalah secara hukum adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah muakkadah, yang mana ketika kita niat berkurban ya kita harus melafazkan saya niat sunnah kurban. Karena kalau kita misalkan kita niat kurban doang, seketika hewan kurbannya nanti disembelih, maka ketika kita tidak melafazkan niat sunnahnya tadi, maka menjadi nazar. Nazar tersebut menjadi kedudukannya wajib. Bedanya di sini Jadi antara kurban yang wajib dan yang sunnah, seorang yang wajib tidak mendapatkan bagian dari hak hewan kurbannya. Kalau dia kurbannya sunnah, maka dia mendapatkan mendapatkan bagian. Biasanya paha kanan sebelah kanan buat si kurbani, orang yang kurban. Tapi kalau dia kurbannya wajib, kayak tadi dia nggak melafazkan niat sunnatul kurban, maka dia jatuhnya menjadi nazar yang jadi wajib. Nggak boleh, haram untuk memakan hewan yang dikurbankan secara wajib. Dan perlu diketahui bahwasanya kurban yang diatasnamakan atas orang yang telah wafat, telah meninggal, itu nggak boleh, kecuali orang yang meninggal itu telah mewasiatkannya ketika dia masih hidup. Nah, tahu kan ya, kalau misalkan kurban 1 sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 1 orang. Nah. PT gimana? Ya PT kalau misalkan tadi sapi, kalau 7 orang ya dapat. Kalau kambing PT jadi yaitu dihitung sebagai sedekah, bukan sebagai kurban. Gitu. Kurbannya nyicil.
Kurbannya dikit maksudnya? Kalau kecil kornet. Kalau kurbannya tidak. Bakso. Enggak lah. Ada kualifikasi dalam berkurban. Tapi pakai duit bukan halal. Hah? Pakai duit bukan duit kita. Kredit. Iya, kredit ya. Iya.